Saudara, kita lanjutkan lagi membahas tentang sangkan parening dumadi dalam Tai Chi. Gitu. Sangkan parening dumadi kan dari Nusantara ini kan. Usia ini dari mana dan mau kemana. Ya. Nah, kita sudah melihat tentang, kita sudah membahas tentang bagaimana sang pencipta ini adalah sifatnya welas asih. Tiga tanpa ego itu. Seperti air. Ya, mengalir terus. Ya. Sungai tidak meminum air sendiri. Buah tidak dimakan oleh pohonnya sendiri. Wanginya bunga dinikmati oleh sekelilingnya, bukan oleh dirinya sendiri. Anda melihat bagaimana itu dunia, kehidupan di dunia yang 4,5 miliar tahun itu. Dan bakteri itu ada, sudah lahir, kalau disetarakan dengan 4,5 miliar tahun itu dengan dengan apa? 24 jam, bakteri itu sudah hadir, termasuk juga virus, jam 8 pagi itu. Sedang manusia baru lahir 1 atau 2 menit sebelum jam 24. Jadi manusia ini makhluk yang bocah wingi, baru orang kemana kemarin itu. Tapi karena dianugerahi pikiran, lalu dia mulai kemelinti ya, dan mau menghabiskan jasad-jasad renik. Meskipun dia tahu kalau jasad renik gak ada, maka dunia itu akan dipenuhi oleh bangkai-bangkai binatang raksasa yang tidak bisa didaur ulang. Ya. Nah, lalu bagaimana kita melihat itu semua? Kita melihat juga bumi kita yang hanya perahu kecil di alam semesta itu. Tapi dilindungi oleh apa, tabrakan meteor dan planet-planet baru itu. Siapa itu yang menjaga? Orang-orang agnostik tentu tidak bisa menjelaskan ini juga. Ateis juga nggak bisa menjelaskan semua ini kan. Jadi pasti ada sesuatu di alam semesta ini yang melakukan gerakan sesuatu tapi tidak kita tangkap itu dengan pikiran kita, mata yang terbatas gitu, mata juga kuping kita. Tapi bukan tidak ada, tapi nggak terjangkau unless Anda melakukan pembinaan diri itu. Nah, kali ini saya akan mengkaitkan pendapat dari Profesor Samsuud Sajat, akar benih dari Institut Pertanian Bogor. Ya, karena benih itu kan awal dari semua gerakan. Ya. Kalau nggak ada benih ya mana bisa ada pertumbuhan toh. Nah, dikaitkan dengan
Sang Pencipta yang meletakkan posisi bumi itu dalam jarak yang demikian eksak di antara matahari dan rembulan. Karena kalau terlalu dekat dan mencang-mencong, ngalor ngidul, melihat-lihat, maka akan terjadi kebakaran, kekeringan ketika terlalu dekat matahari dan akan terjadi beku ketika terlalu dekat dengan rembulan. Nah, menurut Profesor Samsul saja dalam buku ini, saya juga diminta menjadi kata penulis kata pengantar di sini, yang juga menjadi inspirasi untuk saya menjadi editor dari buku ini, Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Profesor Samsul Sajat menjelaskan biji yang seolah benda mati yang tidak bisa pindah ke tempat sendiri ternyata adalah makhluk hidup yang mengemban tanggung jawab besar dalam kehidupan dan kelangsungan spesiesnya. Dia diberi sayap supaya bisa ditiup angin. Dia diberi bungkus berserat supaya bisa mengapung di air. Dia diberi baju supaya bisa istirahat aman dalam waktu yang panjang. Dia diberi pemanis atau bau yang menarik binatang lain untuk pindah. Tetap utuh dalam perut binatang dan keluar sebagai tinja. Pengait di kulitnya sehingga bisa menempel dibawa kemana-mana. Jadi disinilah kita melihat bagaimana welas asli dari penyelenggaraan ilahi itu yang disebut mestakung, semesta mendukung itu. Karena itu dalam gerakan Tai Chi itu kita start narasi kita dengan berdiri tegak, nah, memahami bahwa di apa ubun-ubun kita itu kita bersentuhan dengan langit itu. Dan di telapak kaki kita itu kita bersentuhan dengan bumi. Kian, Ren, Ti, langit, manusia, dan bumi menjadi satu. Nah kalau itu terjadi, maka Sang Maha Pengasih dan Penyayang itu tidak usah diminta digodok-godok, gini-gini supaya saya minta ini loh, saya minta panjang umur, saya minta diberi rezeki, saya minta ini jodoh apa segala macam. Ya, terus, tapi melalui caranya sendiri, semesta ini akan mendukung. Ya, asal Anda tetap konsisten pada apa langit, bumi, dan manusia dan bumi ini menjadi satu. Dan itu dilakukan oleh budaya Tionghoa dengan konsep setiap hari satu langkah. Meskipun perjalanan masih ribuan li. Dan kita tidak tahu bahwa apakah saya akan masuk surga, masuk neraka, masuk nirwana, atau seperti lalat, nyamuk, kacwa, dan lain-lain. Ya, hanya hidup, cari makan, lalu mati. Matinya oleh akibat apa saja? Disemprot oleh desinfektan atau apa. Ya. Nah, dalam perspektif ini lalu kita merasa bahwa pertanian itu sebenarnya adalah suci. Karena Anda mengikuti rantai kehidupan ini. Ekologis.
ya, dan semuanya dilakukan dalam bentuk pelayanan, bukan minta upah. Gitu. Itu dikatakan dalam moto yang disampaikan kepada murid-murid di apa di kolese Yesuit, itu bukan dia disuruh beragama dalam arti formal, tapi ada sesuatu moto, yaitu to give and not to count the cost. Memberi tanpa memperhitungkan apa biayanya. To labor, bekerja, and not to ask for any reward itu. Dan kita minta imbalan itu. Seperti langit, bumi, matahari, dan rembulan. Ya, seperti air, seperti pohon rindang, tempat beristirahatnya burung-burung, berteduh, dan pada hari lagi, pada pagi hari dia keluar berterbangan untuk mencari makan, dan sore dia kembali situ lagi. Dia tidak minta upah, biaya kos. Ya, nah inilah menurut saya apa filosofi kehidupan peradaban masa depan itu harus dibangun dengan cara ini. Dan kita melihat adanya benih-benih itu di barat maupun di timur. Dan kita yang tinggal di timur itu melihat itu ada di budaya India, budaya Tiongkok, dan juga di Nusantara ini. Dan daerah-daerah yang tetangga-tetangganya. Ya mengapa tidak ini yang kita bangun itu? Membangun berbasis kebudayaan. Seperti revitalisasi pertanian dan dialog peradaban. Kenapa yang dikembangkan justru survival of the fittest? Atau Machiavelli mengatakan bahwa ya baguslah kalau apa pemimpin itu harus dicintai dan ditakuti oleh yang dipimpin, mempunyai sifat dua itu. Tapi kalau saya nggak dapat keduanya, saya akan memilih ditakutin itu. Pada tahun 14 sekian itu sudah konsep sekolah leadership itu ya dididik dengan konsep itu. Dan setelah terjadi industrialisasi dan lain-lain, bahkan mesin perang pun dipakai untuk dagang. Ya. Nah inilah, saudara. Maka ya, apakah artificial intelligence ini akan berdampak positif pada peradaban? Ataukah malahan menjadi bumerang dari peradaban? Itulah yang menjadi persoalan masa depan itu. Karena teknologi itu efisien, murah, ya, makin murah, semakin. Dan untuk sampai ke hal itu, maka banyak seperti terjadi pada Genghis Khan itu, pengalaman Genghis Khan seperti disentil oleh kuecing, yang mengatakan, Kang Agung, apa gunanya kalau semua itu harus mengorbankan banyak air mata dan jiwa orang-orang muda. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.